Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syahadatus Sa'diyah, ana min fasl ba'awan min syu'bati ta'lim lil lughatil arabiyyah mustawa sadisah. Kuntu huna sa'ashrah ilaikum jami'an tarjamatan anil video bil maudu' kisatu Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Allah mengangkat Syuaib alaihi salam menjadi nabi dan mengutus beliau ke negeri Madian. Kejahatan yang dilakukan penduduk Madian tidak hanya melakukan kesyirikan, tetapi juga berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Juga melakukan kecurangan dalam bermuamalat dan mengurangi hak orang lain. Nabi Syuaib alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan melarang mereka berbuat syirik. Beliau juga memerintahkan agar berbuat adil dan jujur dalam bermuamalat, serta mengingatkan mereka agar jangan merugikan orang lain. Kisatun Nabi Syu'aib alaihi salam, rafa'allahu Syu'aib alaihi salam, asbaha nabiyan wa arsalahu ilal baladi madiyan, al-jaraimu mustata'a sukkarin madiyan, laisat irtakabal musyriki, lakin aidan al-gishu fil mizan wal mikyan. Wa kadzalika al-gishu fil muamalat wa taklisu huquqil akharin. Da'ahumun Nabi Syu'aib alaihi salam li ibadatin fahasba ilallahi wa naha anhum irtakaba syirk huwa amruhumul adlu wa sadaqahum fil muamalat bi dzikrihim alal khusral akhirin. Nabi Syuaib alaihi salam mengingatkan kaumnya tentang kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada mereka berupa rezeki yang beraneka ragam. Sesungguhnya dengan itu semua, mereka tidak perlu sampai menzalimi manusia dalam urusan harta. Nabi Syuaib alaihi salam juga mengancam dengan azab yang mengepung mereka di dunia sebelum di akhirat nanti. Wa dzakara Nabi Syuaib alaihi salam qaumahu anil birril ladzi an'amallahu alaihim fi rizqihim bi mukhtalifi anwa'ihi. Innama kullu ladanya la ayyadlimun nasa fi umuri sarwah. Kama haddada Nabi Syuaib alaihi salam bil azabi wa hasaruhum fid dunya qabla al-akhirah. Namun mereka menyebutnya dengan ejekan dan menolak seruan itu sambil mengejek. Mereka berkata sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hai Syuaib, apakah salatmu, agamamu, menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat menyantun lagi berakal." Quran Surat Hud ayat 87. Lakinnahum yusammunaha bistihza'in wa yarfuduna ad-da'wah wa yaskharuna minha biqaulihim kalam Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Yakni, kami tetap akan bertahan menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, dan kami akan tetap berbuat terhadap harta kami dengan berbagai bentuk muamalat yang kami inginkan. Tidak berada di bawah aturan atau ketetapan Allah dan para Rasul-Nya. Nabi Syuaib alaihi salam berkata sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabb-ku dan dianugerahkan kepadaku daripadanya rizki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya?" Quran Surat Hud ayat 88. Yakni saufa nastamirru abiduna ma'abud li abaina wa sanastamirru fit ta'amuli ma'a usulina bi ashkalin mukhtalifah nuridul mu'amalat laisa fi hukmillahi wa rasulihi. Qala Nabi Syuaib alaihi salam kalam Allah Ta'ala. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Maksudnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi aku dengan rizkinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang." Quran Surat Hud ayat 88.
yakni, tidaklah aku melarang kalian dari berbagai muamalat yang buruk dan di dalamnya terdapat perbuatan yang menzalimi manusia. Melainkan aku adalah orang pertama yang meninggalkannya. Padahal Allah telah memberi aku harta dan memperluas rizki untukku. Dan saya sangat membutuhkan adanya hubungan muamalat ini. Namun saya terikat dengan kewajiban taat kepada Rabbku. yakni anna Allah subhanahu wa ta'ala qad dabbara li birizkihi kalamullah ta'ala wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, yakni annani la amna'ukum min mukhtalifil muamalat sayyi'at wa fiha a'malu zalimin nas lakinnani kuntu awwala man tarakaha 'ala ar-raghmi min anna Allah qad a'tani sarwa wa qaddama li al-quwwata wa kunta bihajatin massatin ila alaqati hadhihi muamalat lakinnani kuntu mulzaman biwajibin ta'ati rabbi. Saya tidak bermaksud dengan tindakan dan perintahku ini kepada kalian, kecuali mendatangkan perbaikan. Artinya, semampu saya akan berusaha agar keadaan dunia dan akhirat kalian menjadi baik. Dan tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku berserah diri, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. La aqsidu bihadzal amali wa amri lakum illa an ajlibal islah bimakna annani sa'uhawilu biqadri ma astati'u an aj'ala halatal alami wal akhirah jayyidatan in uridu illal islaha mastata'at wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi unib. Kemudian, beliau mengancam mereka dengan siksaan yang pernah menimpa umat-umat yang masa lalu dan tempatnya di sekitar mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah sekali-kali pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat aniaya, sehingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Saleh, sedangkan kaum Lut tidak pula jauh dari kalian." Quran Surat Hud ayat 89. Summa haddadahum bitta'dzibil ladzi asaba ahlal madi wa makanahum min haulihim kalamallahu subhanahu wa ta'ala wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Beliau menawarkan kepada mereka agar bertaubat dan membangkitkan keinginan mereka untuk bertaubat. Nabi Syu'aib alaihi salam berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Quran Surat Hud ayat 90. Namun semua seruan itu tidak berfaedah sedikit pun. Mereka berkata, "Kami tidak banyak mengerti apa yang kamu katakan." Quran Surat Hud ayat 91. Perkataan ini jelas karena sikap keras kepala mereka dan kebencian yang sangat besar terhadap kebenaran. "Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami sudah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Quran Surat Hud ayat 91. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syu'aib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Hud ayat 92. Waradahum ala taubati wa athara raghbatuhum fit taubah
Qala Nabi Syu'aib alaihi salam, kalamallahu azza wa jalla, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, inna rabbi rahimun wadud. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Dan ketika melihat kekerasan mereka, beliau berkata, dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat juga. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Allah, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian. Dan ketika datang azab kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Sedangkan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati berkelimpangan di rumah-rumah mereka. Wa indama ra'a unfahum qala wa ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamun man ya'tihi azabun yuhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian Allah mengirimkan rasa panas yang hebat kepada mereka yang menyumbat pernafasan mereka sehingga mereka hampir tercekik karena dahsyatnya. Di saat demikian, Allah mengirimkan awan dingin yang menaungi mereka. Lalu mereka pun panggil-memanggil untuk bernaung di bawahnya. Setelah mereka berkumpul di bawahnya, tiba-tiba muncullah nyala api demikian hebat membakar mereka, hingga mereka pun mati dalam keadaan mendapat azab, kehinaan dan kutukan sepanjang masa. Demikian, Allahu a'lam. Summa arsalallahu lahum hararatan azimatan mana'at tanaffusahum hatta kadu yaqtanikuna minad dawahi. Fi hadzal waqti arsalallahu sahabatan baridah taghat alaihim wa da'au li ihtimai tahtahu ba'da tajamma'u tahtahu faj'atan lam tadhhar siwa naril lidarajatin annahum ahraquhum bisyiddatin hatta matu fi halati iqabin wa idlalin wa la'natin ilal abad. Hakadallahu wallahu a'lam bissawab. Wal an sa'aqra al-istiratijiyatu. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam penerjemah ini ialah yang pertama yaitu strategi pengurangan. Penerjemahan mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Yaitu yang pertama, yang menyumbat pernafasan, mana'at tanaffusahum. Yang kedua yaitu strategi penambahan. Penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Yaitu yang beraneka ragam, bimukhtalifi anwa'ihi. Yang ketiga yaitu strategi pungutan atau borrowing. Penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Seperti ke negeri Madian, ilal baladi Madian. Yang terakhir yaitu transposisi. Penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber di dalam kalimat bahasa sasaran untuk mencapai efek sepadan.
Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya. Wa dzakara Nabi Syuaib alaihissalam. Summa sa'aqra al-mufrada al-jayyidah. Yang pertama yaitu al-mikyal, artinya takaran. Abada ya'budu menyembah. Ikhtanaqa tercekik, rafada menolak. Tahaddada mengancam, al-ghisyu curang. Istihza'un ejekan. Yumkin hadza faqat minni. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.